Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah, kami sanjung, sebab Kau layak. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Oh Yesus.
kasih, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Lihat hati kami Tuhan yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan.
kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat. Membawa kami untuk tetap berpengharapan. Membawa kami untuk tetap teguh. Menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami. Supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Ferry Rondonuwu yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada beberapa waktu lalu saya sudah pernah menyampaikan, kalau tidak salah, tentang pembaharuan hati dan pikiran. Bagaimana hati kita harus benar di hadapan Tuhan, pikiran kita juga harus benar. Itu yang kita kejar supaya kita punya karakter Kristus. Nah, pada kesempatan sore malam hari ini saya akan bagikan lebih dalam lagi, terutama dalam hal aplikasinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ketika kita sudah memiliki hati yang benar, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga sudah mempunyai pikiran yang benar, kita juga sudah bisa mengendalikan perasaan kita supaya perasaan kita tetap terkontrol dengan baik. Kemudian keinginan kita sudah selaras dengan keinginannya Tuhan. Dan bagian terakhir tubuh hanya mengekspresikan perkataan kita, perbuatan kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita, hati dan jiwa kita. Nah, saya akan ambil dari kisah Abram dan Lot. Abraham sebetulnya. Saya ambil dari Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Tapi saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Nanti buat Bapak Ibu bisa baca juga dari versi terjemahan TB, terjemahan baru. Saya bacakan dari firman Allah yang hidup, terjemahan untuk Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Maka timbullah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu di negeri itu juga ada orang Kanaan dan orang Feris. Lalu Abram membicarakan masalah itu dengan Lot. Perkelahian antara orang-orang kita harus dihentikan, katanya. Janganlah sampai terjadi perpecahan antara kaum kita, karena kita ini kerabat. Kita tahu Abraham dan Lot itu masih kerabat. Masih saudara, masih family. Lanjut, beginilah usulku. Ini kata Abraham. Pilihlah tanah mana yang kau ingini, dan kita akan berpisah. Kalau engkau memilih yang di sebelah timur, aku akan tinggal di sebelah barat. Kalau engkau memilih yang di sebelah barat, aku akan tinggal di sebelah timur. Lot memandang dengan seksama tanah di sekitar sungai Yordan yang sangat subur dan banyak airnya. Seluruh daerah di situ seperti taman Tuhan, taman Eden, itu yang dilihat oleh Lot. Atau seperti daerah yang indah,
sekitar Zoar di Mesir. Waktu itu Tuhan belum menumpas Sodom dan Gomora. Maka tanah itulah yang dipilih oleh Lot. Lembah Yordan di sebelah timur mereka. Ia pergi ke situ dengan domba-dombanya serta para pelayannya. Demikianlah Lot berpisah dengan Abram atau Abraham. Nah, kita tahu dari cerita tadi bahwa Abraham dan Lot harus mengambil suatu keputusan. Nah, makanya pada kesempatan saat ini saya beri judul mengambil keputusan. Nah, kita tahu mengambil keputusan itu hampir setiap saat kita lakukan. Kalau keputusan yang untuk diri kita sendiri biasanya mudah. Misalnya, ketika kita bangun tidur, kita mandi, kemudian kita mau pakai baju nih. Nah, mau pakai kemeja atau mau pakai pakaian, kita bisa pilih baju yang mana kita suka. Nah, kita pilih aja. Kebetulan saya pakai warna yang putih, corak biru. Di lemari ada baju yang lain yang warnanya mungkin ada merah, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada yang lain-lain warnanya. Tapi saya ambil keputusan untuk saat ini saya pilih yang warna putih. Nah, karena itu keputusan buat diri saya sendiri itu mudah. Jadi kita nggak perlu sampai pusing untuk memikirkan keputusan yang kita ambil. Tapi saya pernah begini, seandainya di lemari itu, seandainya baju-baju ini yang ada di lemari itu bisa berbicara. Ketika saya mengambil baju warna putih, nah ternyata baju yang warna merah komplain sama saya. Baju yang warna hitam komplain sama saya. Kenapa nggak pakai saya? Kenapa pakainya ambilnya warna yang putih? Wah, itu repot. Itu betul-betul mengambil keputusan yang sulit kalau seperti itu. Itu hanya berandai-andai saja. Kemudian misalnya kalau melibatkan banyak orang, keputusan yang melibatkan beberapa orang, tapi masih dalam lingkup kita sehari-hari, itu juga nggak terlalu sulit. Itu sulit, termasuk sulit, ada tingkat kesulitannya, tapi nggak terlalu sampai gimana gitu. Contohnya gini, biasanya ibu-ibu, istri-istri nih, ibu rumah tangga, setiap hari pasti memasak. Nah, biasanya kalau di keluarga saya kebetulan apa yang dimasak oleh istri saya kita semua suka. Masak apapun kita makan. Tapi ada loh beberapa keluarga yang nggak mudah gitu. Seorang istri atau seorang ibu rumah tangga tuh masak itu kadang bingung. Kenapa bingung? Suaminya mintanya masak harus daging. Anaknya minta masakan harus yang berkuah. Orang tuanya kebetulan orang Jawa suka masakan yang manis. Sedangkan dianya sendiri suka masakan yang tidak terlalu manis. Nah, hal yang sepele tapi setiap hari dia harus ambil keputusan untuk masak. Dia harus masak apa hari ini. Nah, sepertinya mudah untuk memasak gitu. Tapi puyeng juga buat para ibu-ibu, buat para istri-istri di rumah, sulit juga untuk mengambil keputusan kita mau masak apa hari ini. Nah, kemudian naik lagi level yang lebih dalam lagi, lebih berat lagi. Ketika kita mengambil keputusan, tapi keputusannya melibatkan banyak orang. Nah, pengalaman Pak Ferry pasti jauh lebih banyak. Seorang gembala ketika harus memutuskan, dia harus memutuskan untuk banyak orang, untuk jemaatnya, untuk pengerjanya. Kemudian misalnya pemilik perusahaan ketika memutuskan itu juga nggak mudah. Ada banyak pasti pertimbangan-pertimbangan yang dia harus ambil keputusan yang melibatkan karyawannya, melibatkan keluarga karyawannya.
nggak mudah Bapak Ibu. Makanya malam hari ini, sore-sore malam hari ini kita mau belajar lebih dalam gimana caranya supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena kita sudah, saya percaya semua sudah, hati kita sudah ada Roh Kudus, pikiran kita sudah diperbaharui, perasaan kita sudah bisa kita kontrol, kuasain. Nah, gimana caranya ketika kita masuk dalam aplikasi, contohnya mengambil keputusan. Nah, ada 3 langkah sebetulnya yang saya mau bagikan saat ini. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan yang melibatkan orang banyak. Yang pertama adalah pastikan hati kita tenang dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jangan seperti yang tadi firman Tuhan yang sudah dibaca, kita belajar dari Lot. Jangan mata jasmani kita pakai full, tapi kadang-kadang kita perlu melihat dari mata rohani kita. Apa yang dilihat oleh mata jasmani kita belum tentu itu benar, belum tentu itu hasilnya baik. Lot saat itu ketika dia disuruh ambil keputusan mau pilih yang mana, tanah yang timur atau yang barat, dia melihat pakai mata jasmani. Dia melihat, oh, tanah yang di sebelah sana itu seperti Taman Eden dan indah. Nah, kita tahu Abraham dan Lot itu sangat kaya. Jadi mereka punya harta benda yang sedemikian banyak. Mereka punya hewan ternak yang sedemikian banyak. Mereka juga punya pegawai, budak lah saat itu, yang sangat banyak. Dan para gembala, orang-orang yang jadi gembala, menggembalakan ternak mereka tuh berantem. Antara gembalanya Lot dan gembalanya Abraham ini jadi berantem. Masing-masing ingin memberikan yang terbaik buat majikannya, buat Lot dan buat Abraham, sehingga mereka akhirnya harus berpisah. Nah, mata jasmani yang dipakai oleh Lot itu beresiko. Nah, pasti Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu bahwa ketika Lot masuk ke daerah yang dia pilih, dia dekat dengan orang-orang yang kita sebut orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat. Itu daerah Sodom dan Gomora. Jadi yang perlu kita perhatikan sebetulnya ketika kita ambil keputusan, satu, libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Itu nomor 1. Makanya hati kita itu harus benar. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Setiap kita mau ambil keputusan yang melibatkan orang banyak, kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap kita mau ambil keputusan. Bahkan bila perlu, kita harus bergumul dulu sama Tuhan. Kita harus berdoa, terus minta tuntunan Tuhan. Artinya libatkan Tuhan di dalam kita mengambil satu keputusan. Itu yang paling penting. Satu dulu itu. Libatkan tuntunan Roh Kudus, libatkan Tuhan di dalam apa yang nanti kita akan putuskan. Kemudian yang kedua, pastikan pikiran kita tetap benar. Jangan mengambil keputusan tergesa-gesa atau terburu-buru. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, libatkan Tuhan. Artinya hati kita udah harus benar dulu. Yang kedua adalah pikiran kita harus benar. Bayangkan, saya ambil ilustrasi ketika kita mau memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, bisa nggak kita memasukkan benang ke dalam jarum? Kalau kondisinya itu kita tergesa-gesa, kita terburu-buru, kita mau pergi tapi kita harus masukin itu benang ke dalam jarum, pasti sulit. Nah, pikiran juga sama. Ketika kita terburu-buru, kita tergesa-gesa,
kita nggak bisa memikirkan banyak hal dari sudut pandang. Berbagai macam sudut pandang kita nggak sempat pikirkan. Jangan mengambil keputusan dulu. Makanya kadang-kadang ada orang yang hikmat, orang yang berhikmat, itu kadang-kadang dianggapnya itu lambat. Sebetulnya bukan lambat. Dia sedang memikirkan mana yang terbaik yang harus dia ambil keputusan. Dia harus memikirkan dari sudut pandang. Misalnya segi 4, dia harus ambil dari 4 sudut pandang. Sebetulnya ada gambar yang bagus yang saya nggak bisa sampaikan buat Bapak Ibu. Jadi ada gambar sebetulnya kalau dilihat dari kanan itu bentuknya bulat. Tapi kalau dilihat dari sebelah kiri itu bentuknya kotak. Nah, tapi kalau lihat dari depan, kita jadi tahu gitu. Oh, memang seperti itu kondisinya. Nah, kadang-kadang kita mesti lihat dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ketika kita mau mengambil satu keputusan, kita harus betul-betul pikirkan dengan tenang, jangan terburu-buru. Kemudian ada poin penting juga ketika kita akan mengambil keputusan yang melibatkan pikiran kita. Coba kita diskusi dengan siapa? Kalau saya dalam pelayanan, saya pasti diskusi dengan otoritas saya di dalam pelayanan. Dalam hal ini gembala. Sebagai bapak rohani, saya sebagai anak, saya pasti akan diskusi. Kalau dalam hal pelayanan. Karena di bawah saya ada mungkin 100 pengerja, ada 300-400 jemaat yang perlu itu untuk saya ambil keputusan melibatkan segitu banyak orang. Jadi saya harus libatkan bapak rohani saya harus libatkan gembala. Untuk kita sharing, kita diskusi, terus kita habis-habisan kita pikirkan mana yang terbaik yang harus kita tempuh. Itu dalam hal pelayanan. Dalam hal usaha atau pekerjaan, kita juga bisa diskusi sama otoritas kita, sama orang yang lebih berpengalaman tentunya. Kita harus diskusi. Kalau di dalam satu keluarga, saya pasti diskusi dengan pasangan, dengan istri saya. Ada orang bilang begini, laki-laki itu banyak dikuasai oleh pikiran, tapi wanita banyak dikuasai oleh perasaan. Nah, sebetulnya itu suatu yang saling melengkapi gitu, pasangan yang pas gitu, dimana satunya kuat dalam hal pikiran, satunya lagi kuat dalam hal perasaan. Sering kali saya ngalamin juga ketika dalam bisnis, ketika istri saya bilang jangan saya melanjut, seringkali salah juga. Jadi berjalannya waktu pasti saya saya pasti berdiskusi juga dengan istri saya. Gimana kita mau ambil keputusan, kita harus ambil keputusan yang terbaik. Sepakat, suami istri harus sepakat. Karena kita tahu suami istri itu satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu visi, satu keuangan, semua satu. Jadi kita ambil keputusan harus sepakat antara suami istri. Nah, itu yang kedua. Jadi mengambil keputusan yang pertama, hati kita harus benar dulu, dikuasai oleh Roh Kudus, tentu libatkan Tuhan. Yang kedua, pikirkan matang-matang, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Pikirkan matang-matang, dan kita perlu diskusi dengan orang yang kita percaya. Kalau di dalam keluarga, kita sudah berkeluarga, dengan pasangan kita harus berdiskusi dulu. Yang ketiga, yang terakhir, pastikan kita menguasai perasaan kita ketika kita mau ambil satu keputusan. Gak mungkin seseorang dalam keadaan marah, emosi, bisa mengambil keputusan, gak mungkin. Itu keputusannya seringkali jadi blunder buat kita. Emosi kita itu seringkali kita salah dalam mengambil keputusan. Juga misalnya perasaan yang begini, kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas,
kita terlalu sedih mungkin untuk mengambil keputusan dalam perasaan yang seperti itu, gak mungkin kita lakukan. Pasti hasilnya gak maksimal. Nah, kita mesti perlu tenang dulu. Tenang dulu. Perasaan dan hati sepertinya agak mirip. Jadi kita perlu duduk diam di kaki Tuhan, kita perlu tenang dulu, kita perlu banyak berdoa dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita bisa mengambil satu keputusan. Saya rasa 3 hal itu sebetulnya penting buat kita untuk aplikasi yang sekarang mengambil keputusan. Kembali lagi, ketika kita punya karakter Kristus, nah kita berarti bisa mengambil keputusan dengan benar. Kita melangkah lebih dalam lagi. Apakah orang yang punya karakter Kristus, keputusannya udah pasti benar? Belum tentu. Bingung kan? Hati sudah dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita sudah benar, kita sudah bisa kontrol perasaan kita. Kita putuskan mengambil keputusan. Apakah keputusan itu pasti benar? Seharusnya pasti benar. Tapi coba kita cross check sebentar apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, keputusan yang kita ambil yang melibatkan banyak orang itu tidak bisa memuaskan banyak orang. Walaupun keputusan kita itu benar di hadapan Tuhan, tapi kita mesti sadar kita nggak bisa memuaskan banyak orang. Jadi kita mesti tahu, keputusan yang kita ambil itu pasti ada orang-orang yang akan kecewa dengan kita. Bisa terjadi orang-orang yang paling dekat dengan kita itu yang kecewa. Bukankah kita masuk dalam masa pandemi COVID yang sampai sekarang belum beres, dan mengambil keputusan saat-saat ini paling sulit. Kita tahu semua, ketika masuk dalam pandemi COVID seperti ini, awal-awal kita tahu, mengambil keputusan mau ibadah itu juga alot sekali. Ada orang yang pakai iman, tetap beribadah, harus jalan terus. Tapi ada orang yang pakai hikmat. Dua-duanya punya firmannya ada gitu. Ayat firmannya ada yang mendukung. Gimana kita harus mengambil keputusan? Kita harus sepakat. Pemimpin harus mengambil keputusan. Tentu saja yang pro kontra ini pasti ada terjadi. Nah, ketika kita mengambil satu keputusan, berarti kita mesti tahu ada orang-orang yang pasti tidak setuju atau dia kurang sreg dengan keputusan kita sebagai pemimpin. Jadi caranya gimana? Kita harus terangkan dengan detail. Seringkali kelemahan seorang pemimpin adalah ketika dia memberikan satu keputusan, dia nggak membeberkan dan nggak menjelaskan secara rinci. Kenapa dia ambil keputusan A, bukan B? Atau kenapa dia ambil keputusan B, bukan A? Jadi kita mesti duduk sama-sama, kita sampaikan keputusan kita, baru kita jelaskan. Nah, di dalam setiap keputusan, setiap pertemuan, kita bisa debat di situ. Kita bisa alot di situ. Tapi ketika keputusan sudah diambil, keluar dari ruangan itu, kita harus sepakat. Gak boleh ada 2 lagi keputusan. Tetap satu harus dijalankan. Kita semua langsung bergandengan tangan. Nah, itu baru keputusan yang benar. Yang kedua adalah setiap keputusan yang kita ambil, kita tahu kita sudah jalanin semua 3 langkah. Hati kita sudah dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita sudah benar, kita sudah bisa kuasai perasaan kita. Ternyata kalau hasilnya ternyata kita salah, terus gimana? Nah, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah
setiap apapun juga, termasuk keputusan yang kita ambil. Tuhan bisa belokkan, Tuhan bisa perbaiki ke depannya. Jadi kita nggak usah takut dalam mengambil keputusan. Yang penting kita sudah lakukan hal-hal tadi. Kita tahu ada beberapa orang yang mungkin nggak suka dengan keputusan kita tahu. Kita nggak bisa memuaskan semua orang, kita tahu. Dan yang terakhir, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menuntun kita. Kalau saya ibaratkan adalah ketika kita ngambil keputusan dalam menghadapi masalah, saya melihat seperti air gitu. Ketika air itu arusnya sangat kuat, dia bisa menerjang semua halangan yang ada di depannya. Dia terjang semua sama air itu, sehingga air itu sampai pada tujuannya. Tetapi ketika halangan di depan terlalu besar, air nggak bisa menerjang. Air akan cari jalan untuk dia sampai ke tujuan. Demikian juga ketika kita sudah mengambil keputusan yang tepat, yang benar menurut kita, tapi ternyata banyak halangan, banyak rintangan yang mungkin juga membuat kita jadi ragu. Apakah keputusan kemarin itu benar? Nah, jangan khawatir. Tuhan yang pasti akan membereskan setiap permasalahan yang ada di depan kita. Jadi kita tetap yakin dan percaya selama Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita, kita terus jalan terus. Itu dalam hal kita mengambil satu keputusan. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal aja tentang mengambil keputusan. Sebetulnya nanti di lain waktu ada beberapa aplikasi, beberapa studi kasus, beberapa aplikasi-aplikasi di mana kita seorang yang punya karakter Kristus, kita harus benar dalam bertindak, dalam mengambil keputusan seperti yang tadi sudah disampaikan. Untuk kembali ke masalah COVID, sekarang juga kembali lagi. Kita harus mengambil keputusan lagi. Setelah COVID sudah ada vaksin, timbul lagi pro dan kontra. Apakah vaksin boleh kita sebagai orang percaya kita disuntik vaksin? Nah, timbul lagi pro kontra. Tapi tetap seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Dan saya juga sebagai pemimpin juga di dalam pelayanan, saya juga terus bergumul dengan Tuhan, terus berdoa, dan saya juga perhatikan juga, saya harus tunduk taat sama pemerintah. Jadi kita mesti lihat dari segala sisi aspek kehidupan kita, keputusan yang kita ambil, kita harus jalankan. Selalu ada pro kontra, selalu ada masalah di depan, selalu ada. Dan itu kita harus hadapi, kita harus lalui, kita harus menang di dalam perjuangan kita mencapai tujuan kita. Itu saja yang saya bagikan pada kesempatan ini. Saya berharap dapat jadi berkat buat Bapak Ibu semua. Jangan takut untuk mengambil keputusan, terutama yang melibatkan banyak orang. Yang jelas Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan yang memberikan hikmat marifat bagi setiap kita semua. Kita lakukan, kita sudah ambil keputusan, kita harus lakukan. Dan di dalam komunitas kita harus bersama-sama lakukan setiap keputusan apapun yang sudah kita ambil. Terima kasih buat semua teman-teman Bapak Ibu, kiranya jadi berkat. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Ibu, teman-teman semua, terlebih untuk kesehatan. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala virus-virus, terutama COVID, Corona, dijauhkan. Dan terus Tuhan berikan kekuatan,
Tuhan berikan berkat di dalam usaha, pekerjaan Bapak Ibu semua. Kondisi sekarang memang lagi dalam keadaan sulit, tapi percayalah Tuhan pasti senantiasa menyertai kita, menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, di tengah situasi yang tidak menentu yang saat ini sedang kami hadapi ini, kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Bapa kami yang baik, Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan menjadikan sia-sia setiap tetesan air mata kami ya Tuhan. Kami percaya harapan yang kami taruh kepadamu itu akan nyata sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkati mereka. Mereka diberkati pribadi mereka. Mereka sehat, mereka kuat, terpelihara, dicukupi segala kebutuhan mereka. Suami mereka, istri mereka, anak-anak, orang tua, seutuhnya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikelola. Berikan hikmat untuk mereka dapat mengelolanya dengan benar. Berikan tuntunan agar mereka dapat mengerjakannya dengan benar. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan sepenuhnya mereka dalam tangan-Mu. Mungkin mereka ada bersama kami saat ini, atau mereka yang jauh dari kami, di luar kota, di luar negeri, dimanapun juga mereka berada. Biarlah kemurahan-Mu ada menyertai anak-anak kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang susah, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang mungkin sedang bersedih, bersusah hati. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini membangkitkan kembali kekuatan yang baru pada mereka, pengharapan yang baru ada pada mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, anugerah-Mu terus membawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan, gereja ini ada dan Tuhan punya maksud yang besar dan indah. Nyatakan itu Tuhan, lakukan itu ya Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu sekalian. Biarlah kiranya anugerah Tuhan ada. Anak-anak sekolah minggu, remaja, jemaat dewasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin sudah mulai jauh, kehilangan pengharapan mereka, kehilangan kekuatan, bahkan mungkin nyaris iman mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah belas kasih-Mu ada, selamatkan mereka, bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan kota kami Kuningan, kami doakan bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan tolong. Biar kiranya boleh campur tangan itu nyata. Kami berdoa Tuhan biar kiranya anugerah-Mu memagari bangsa kami. Dari kekacauan, dari kerusuhan, dari keributan. Bangsa kami boleh terlindungi oleh Tuhan. Kami berdoa juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong biarlah kiranya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Inilah hidup kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan saya berikan informasi kepada saudara, khususnya saudara yang ada di GBI Kuningan. Saudara-saudara, ada ibadah setiap hari Sabtu untuk khusus anak-anak remaja dan anak-anak muda. Lalu di hari Minggu ada ibadah juga saudara, ibadah umum jam 8 pagi. Saudara, lalu setelah itu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Saya mau pesan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tolong para orang tua bantulah anak-anak untuk mereka dapat beribadah walaupun secara online.
Lalu sorenya saudara jam 5 sore ada ibadah umum juga dilakukan di gereja. Saudara-saudara, saya mau pesan lagi dengan sungguh-sungguh tentang situasi yang ada, khususnya untuk saudara jemaat di GBI Kuningan. Saya pesankan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik semua protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak saudara, jaga kesehatan saudara. Kenapa? Saudara, kita tahu situasi yang ada saat ini. Jadi saya pesan dengan sungguh-sungguh, dimanapun juga saudara berada, apalagi ketika saudara ada di rumah, saudara di luar rumah, saudara datang ke gereja pun, saudara terapkan ini, gunakan masker. Dengan demikian, kita akan sehat, Tuhan akan lindungi kita, berkati kita, dan kita akan menginspirasi saudara banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi saudara, mari lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Baik saudara, lalu kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara yang mau memberi persembahan, silahkan berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer dalam rekening yang tertera di handphone saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.